Kembali, perceraian itu apa? Perpisahan hidup antara pasangan suami istri. Akibat apa? Kegagalan menjalankan peran masing-masing. Perceraian ada dua, perceraian hidup dan perceraian mati. Nah, untuk perceraian juga diatur di dalam undang-undang untuk para pegawai ya. Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur tentang tata cara perizinan untuk pernikahan dan perceraian. Perceraian penyebabnya adalah apa? Adanya konflik antara suami dan istri. Ya, bisa salah satu pihak misalnya kena narkoba ya. Kemudian ada yang tidak bertanggung jawab ya, meninggalkan anak istrinya misalnya, tidak dibiayai, tidak dinafkahi. Kemudian ada juga karena KDRT ya, kekejaman atau penganiayaan, atau misalnya selama berumah tangga itu terjadi perselisihan terus-menerus, tidak ada kedamaian. Masalahnya apa ya? Banyak lah ya masalah hidup. Intinya itu. Kemudian kewajiban atasan dalam masalah perceraian pegawai itu bagaimana? Apakah pimpinan mengizinkan langsung untuk perceraian atau bagaimana? Ya, pegawai itu dipanggil ya. Setelah dipanggil ditanya apa penyebabnya, kemudian dicari solusinya atau disuruh meditasi dulu, ditemukan kedua-duanya. Ditanya benar-benar apa tidak ingin bercerai. Kemudian kalau masalahnya tidak terlalu berat, sama pimpinan tidak akan dikasih izin ya untuk bercerai. Karena memang negara pun selain agama juga negara tidak membolehkan perceraian itu ya. Karena dengan bercerai pasti ada salah satu pihak yang dirugikan ya. Nah, kewajiban atasan apa di sini? Ya kan si pegawainya minta izin untuk bercerai. Kemudian setelah itu dianalisa oleh pimpinan, kalau memang sudah tidak bisa disatukan lagi ya langsung diberikan surat izin untuk bercerai. Baru diproses oleh pegawainya ke kantor KUA, ke pengadilan ya, untuk proses selanjutnya perceraian gitu. Terus bagaimana pembagian gaji akibat perceraian? Gimana katanya? Udah dibaca? Ya, semua kalau punya anak ya. Kalau punya anak seluruh gajinya harus diserahkan kepada istrinya. Tapi kebanyakan tidak ya. Udah cerai udah aja putus. Bahkan anaknya pun tidak diberi nafkah. Padahal harus itu ya. Kemudian PNS pria yang akan beristri lebih dari satu orang boleh tidak? Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami. Jadi ASN atau pegawai negeri itu tidak boleh nikah lebih dari satu. Monogami ya, harus satu.
Tidak boleh poligami. Kalaupun misalnya memaksa ingin beristri lebih dari satu, harus memperoleh izin tertulis dari pejabat. Kalau pejabatnya tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Paling nanti kata ibu diceritakan kemarin, nikahnya di bawah tangan, artinya tidak melalui KUA ya, tidak diakui. Jadi hanya nikah agama saja. Secara agama sah, ada wali, ada saksi, ada mempelai, ada mahar. Udah sah kalau secara agama. Kalau secara negara ya harus ada catatannya di KUA. Dan keluarlah surat nikah. Itu ya. Kemudian pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Jadi hanya boleh jadi istri pertama. Artinya tidak boleh berpoliandri. Tidak boleh jadi istri kedua. Ya. Artinya suaminya itu harus memang dia sebagai istri pertama gitu ya. Itu mungkin untuk pembahasan tentang perkawinan dan perceraian pegawai yang diatur dalam undang-undang. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak tentang perkawinan dan perceraian pegawai? Kalau gitu, nanti akan ibu beri pertanyaan, ya.